Selamat siang, saya Hardisna Jari Pandu, NPI 146328. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi tengah semester pengolahan citra digital. Pada poin C, yaitu soal demonstrasi program. Nah, gimana untuk input citranya sendiri? Saya di sini mendapatkan nomor 18. Nah, kemudian dan juga di sini saya akan melakukan proses kemudian noise reduction, dan juga nanti saya akan melakukan Laplacian dan juga Gaussian filter. Yang pertama kali akan kita bahas adalah ini, contrast stretching. Nah, di sini saya menggunakan function G, yang dimana G sama dengan M construct FA. F ini untuk menerima citra grayscale, lalu konstanta gradien bulat, lalu dibesar dengan 1, akan saya masukkan pada variabel E. Kemudian di sini saya membuat variabel F, M1, N1, map, min, dan juga M, yang dimana masing-masing ini berguna untuk pertama F untuk menerima dari nilai citra grayscale, lalu M1, N1 untuk mengetahui Z-nya, kemudian maksimal ini max sama dengan max dalam kurung max F untuk mengetahui nilai terbesarnya, kemudian minnya untuk mengetahui yang terkecilnya, kemudian M sama dengan mini plus max min untuk mengetahui nilai tengah atau nilai rata-ratanya. Kemudian di sini saya juga melakukan ini operasi for yang nanti akan menghasilkan G1 berparameter I dan J, yang nanti akan saya masukkan G1 ini ke dalam variabel max min ini, yang nanti akan kita cari ringnya, lalu ring ini nanti akan menjadi pembagi dari G1 min, lalu akan kita kalikan hasilnya. Dan kalau akan saya kalikan dengan 255 ini, kemudian akan saya masukkan ke dalam G itu sendiri, kemudian nanti akan saya buat figur show G dan titlenya olahan contrast image. Lalu kita coba run yang pertama ini. Ini saya matikan. Mungkin. Nah, ini. Kita coba run aja. Di sini saya itu citra yang saya masukkan itu bernama Italy Passion 18.div, yang kemudian saya masukkan variabel image, lalu image ini saya masukkan ke sini dan juga nilainya itu 9. Itu. Jadi kalau kita lihat hasilnya, nah hasilnya itu seperti ini. Jadi yang mana bisa ada apa-apanya langsung saya hilangkan, sehingga tinggal tersisa hitam-hitam dan putih saja. Next. Next ada histogram equalization, dan hampir sama seperti sebelumnya. Di sini saya membuat function P yang bernama Higgs equalization yang berparameter A. A untuk mendapatkan nilai dari citra itu sendiri. Kemudian saya membuat variabel H, yaitu M his A, untuk mendapatkan histogram dari citra A. Lalu saya membuat variabel P yang berisikan H dibagi N3 kali N4, yang berguna untuk mendapatkan probabilitas P untuk gray level 0 hingga 255. Kemudian di sini saya membuat S0 1,256 dan juga S sama dengan jam sampai. Nah, S itu berfungsi untuk mentransformasi nilai T sama dengan jumlah P dari 0 sampai K. Untuk K-nya sendiri itu 0 hingga 255. Kemudian saya membuat nilai R. Nah, untuk R-nya sendiri ini itu berguna untuk yang tadi kita sudah olah S pada S ini. Itu kita cari roundnya, kemudian kita kali dengan N1 min 1. Kemudian di sini saya membuat variabel AB ini yang berisikan double A dan juga zeros N3 N4. Lalu saya looping sehingga akan menghasilkan B parameter IC yang nanti akan berisi RX. Ya, terus kemudian saya akan masukkan B ini ke dalam sini.
Dan nanti akan saya keluarkan dua figur, yaitu figur I'm show olahan equalizer image ini, dan juga grafik equalizer image. Dan nanti sudah saya coba run, dan ini hasilnya untuk sorry, dari sana ini grafik equalization contohnya. Nah, bentar saya coba run lagi. Terus saya close aja. Ini saya tekan aja, saya sini. Ini coba run ya. Di sini untuk olahan equalizer image satu foto yang harus kita olah, kemudian di kiri ini itu menunjukkan dari histogramnya. Jadi di sini itu terdapat yang gelap dan juga yang terang. Tuh, yang kiri itu gelap, yang kanan itu terang. Yaitu dan pada kamera sendiri memang terdapat sisi yang lebih gelap dan juga terdapat sisi yang lebih terang. Sehingga histogramnya menunjukkan kiri dan kanan sama-sama besar. Next. Setelah kita mencari histogram equalization, kita akan mencari transformasi logaritma. Nah, di sini kita hitung membuat fungsi G sama dengan imlog berparameter Fc. F sendiri berguna untuk citra grayscale dan juga J-nya berguna untuk konstanta bulat lebih besar sama dengan 1. Saya close dulu. Nah, untuk G1-nya sendiri itu berisi C dikali log double F. F ini untuk citra grayscale plus 1. Kemudian kita normalisasi. Nah, normalisasinya ini saya membuat max min ring G2G uh, yang di dalamnya itu masing-masing terdapat max G1 yang sudah kita olah di sini. Kita masukkan di sini. Begitu juga dengan min-nya juga sama. Kemudian masing-masing kita cari ringnya dari masing-masing max dan min-nya ini atau nilai selisihnya. Kemudian uh, dari selisih ini saya akan gunakan sebagai pembagi dari G1 min. Kemudian dari hasilnya ini saya kalikan dengan 255. Kemudian saya masukkan ke G, variabel G, yaitu G sama dengan UINT 8G. Kemudian saya membuat figur I'm show G untuk mengeluarkan hasilnya ini. Nah, dan saya akan beri title yaitu olahan transformasi logaritma. Nah, coba kita run aja ya. Matikan. Nah, kita ini. Ini sebentar, kita tunggu. Nah, di sini itu terlihat ya teman-teman. Jika olahan transformasi logaritmanya itu menjadi lebih terang ketimbang dari yang aslinya. Yang aslinya sendiri itu lebih gelap. Ini lebih gelap sebentar. Dan saya carikan di sini. User, where is user? Ini. Lebih, aslinya itu lebih gelap. Hmm. Dan untuk anunya sendiri itu seperti ini. Sangat beda jauh. Kenapa kalau ini lebih terang? Karena nilainya sendiri itu saya buat itu menjadi 4 gitu. Sedangkan pada transformasi logaritma itu lebih besar sebenarnya. Untuk yang normalnya itu 1. Next. Setelah transformasi logaritma, equals dulu, kita akan menghitung power law dengan gamma, musuh 0,5 dan juga 2. Nah, kita buka dulu code-nya. Nah, ini ambil gamma.
Nah, di sini saya membuat function key sama dengan I'm, berparameter f, c, f untuk citra grayscale, kemudian untuk kita grayscale, kemudian C untuk konstanta bulat lebih besar sama dengan 1, dan juga gamanya ini berpangkat real dengan nilai lebih besar sama dengan 1. Nah, bersama seperti yang transformasi logaritma, di sini saya menggunakan Q1 yang memiliki persamaan C kali double F dikali pangkat real gamma. Nah, kemudian di sini saya normalisasi dan hampir mirip seperti sebelumnya, yang ditransformasi logaritma terdapat max min, rank, kedua, dan juga G. Nah, yang masing-masing mestinya juga sama. Max untuk mencari nilai maxnya dari G1 atau citranya ini. Kemudian minnya untuk mencari nilai minimum. Kemudian rank untuk mencari selisih. Kemudian G2 ini untuk menjadi variabel yang berguna untuk menampung operasi aritmetika yang di sini. Kemudian setelah itu hasil G2 ini saya kalikan dengan 255, kemudian saya masukkan ke variabel G ini untuk dapat dimunculkan. Nah, kemudian saya buat figur I'm show G dengan titel olahan power law dengan gamma 0,5. Dan untuk yang 0,2 itu juga sama, hanya saja yang berbeda itu terletak pada titlenya ini saja, yaitu olahan power law dengan gamma 0, dengan gamma 2. Next, kita akan coba untuk merang keduanya. Ya, kita tunggu. Hmm. Nah, ini untuk yang olahan power law dengan gamma 0,5, dimana hasilnya itu lebih terang dibanding yang aslinya, karena gamanya itu diperkecil, lebih kecil daripada 1. Kemudian untuk yang, bentar ini saya ini. Nah, kemudian untuk dengan gamma 2, dia menjadi lebih gelap ketimbang yang aslinya. Bentar, saya kecilin dulu. Tuh. Untuk daripada yang aslinya, olahan power laut dan kemudian jadi lebih gelap dan lebih jelas mana yang gelap dan juga mana yang terang. Kemudian setelah ini, dengan gamma 2 dan juga 0,5, saya akan mencari Gaussian low, low Gaussian maksud saya. Nah, ini. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya, tapi di sini saya tidak membuat function, melainkan langsung memanggil citra digitalnya ke sini, yang nanti akan diolah oleh variabel-variabel ini, kemudian akan dicari dengan looping ini for, yang nanti akan dimasukkan ke H berparameter IJ, yang kemudian nanti akan dilakukan F underscore shift kali H tadi hasilnya. Kemudian filter apply ini kita masukkan ke sini untuk dikali, maaf, untuk dimasukkan ke image original. Kemudian image original sendiri nanti akan dimasukkan ke image filter apply, yang nanti dari image filter apply kita akan unshow dan juga beri title olahan low pass Gaussian. Nah, ini coba kita run aja. Ini citra aslinya. Kemudian ini untuk olahan low pass Gaussian. Fokus biar nggak berat. Nah, next kita akan melakukan Mean filter atau ya Mean filter, yang mana itu kalau di soal itu adalah arithmetic mean filtering dan juga harmonic mean filtering.
Nah, di sini itu kita membuat function key main filter yang berparameter key field mn key, dan di mana kita memiliki distance sama dengan M1, yaitu jarak dari titik pusat ke tepi, lalu N1, N2 size G untuk mengetahui ukuran dari citra yang kita masukkan. Kemudian kita memiliki ini for banyak dua kali dan juga switch case yang berguna untuk mengetahui apakah input yang kita masukkan itu aritmatik atau harmonik. Yang nanti masing-masing dalam aritmatik dan juga harmonik terdapat sebuah persamaan ini yang akan digunakan untuk mencari dari hasil dari arithmetic filtering atau harmonic filtering. Langsung aja kita coba. Ini kita di sini matikan dulu yang gamma. Kita tunggu ya. Nah, masih loading. Terus kemudian ini ada kesalahan. Bukannya nggak keluar. Terus sebentar ya, kita ulang lagi. Dari pengujian. Kita tunggu. Hmm. Nah, ini tadi sudah muncul satu. Ini adalah hasil dari yang harmonik atau main high harmon. Sorry, maaf. Yang aritmatika. Nah, untuk yang harmonik sendiri masih loading. Nah, di sini saya memasukkan nilainya itu MG aritmatik karena saya mau menggunakan aritmatik, kemudian 331, dan juga ini untuk yang harmoni. Nah, kemudian setelah kita mencari median aritmatik dan juga harmonik, kita akan mencari median filternya. Bentar, kita masuk matikan dulu. Nah, median filternya ini saya membuat function median filter yang berparameter id, I untuk menerima citra input, D untuk menerima ukuran filter. Nah, di sini saya membuat variabel syarat, yang di mana di dalamnya terdapat D-1/2. Jadi, D dari ukuran filter ini kurang 1, kemudian dibagi 2. Kemudian saya membuat ini, MN, untuk mengetahui size dari citranya. Kemudian dari MN itu sendiri kita akan masukkan ke dalam G. Kemudian di sini saya membuat perulangan for, di mana di sini digunakan untuk mencari sub image, kemudian urutan nilai pada sub image, nilai median dari hasil pengurutan, dan juga
nanti akan dikirim ke citra output pada koordinat IJ. Nah, kemudian setelah ini sudah didapatkan hasil dari perhitungannya, akan kita masukkan ke G sama dengan map to gray berparameter G. Kemudian nanti akan kita figur MShow dan juga title, yaitu olahan media filtering. Kita eksekusi saja media filteringnya. Bentar ya, masih loading. Dan kita tunggu. Nah, ini sebentar. Nah, ini untuk olahan dari median filteringnya, di mana dikarenakan filternya itu ukuran filternya itu 7 yang sangat besar, sehingga gambarnya itu menjadi agak blur dibanding asli ini. Tuh. Jadi dari segi detail dia berkurang, tetapi menjadi semakin halus. Itu next. Kita akan mencari Laplacian filter. Nah, Laplacian filter ini itu eh, apa nih, akan membutuhkan ya filter lainnya yaitu linear filter untuk membantunya. Dan di sini pada Laplacian filter saya membuat function Q Laplacian filter parameter E shape sign. Nah, yang dimana di dalamnya itu terdapat if else yang berguna untuk mencari tahu apakah shape-nya itu nol atau tidak. Dan nanti masing-masing terdapat sign dan uh, sign, apakah sign-nya 0 atau 1, dan juga max-nya juga. Nah, masing-masing ini memiliki perbedaan. Yang bentuk pertama 0, 1, 0, tinggal seperti ini. Hingga yang di terakhir jadi min-min semua seperti ini. Nah, nanti kita dari hasil ini itu kita masukkan bersama dengan I-nya atau citra inputnya ke dalam linear filter yang bervariabel G. Nah, nanti kalau sudah di linear filter di sini, itu nanti akan dikembalikan lagi dalam sini untuk kita figur unshow, untuk kita tunjuk, untuk kita outputkan itu. Dan title-nya sendiri yaitu olahan Laplacian filter. Kita coba run aja. Oke, sini. Saya lewatkan dulu yang atas sebelumnya. Nah, kita run. Kita tunggu ya. Kita cek. Nah, untuk olahan Laplacian filter ini itu uh, hasilnya menjadi kebanyakan abu-abu atau full gray, berbeda dari aslinya yang masih hitam putih dan sedikit gray. Di sini jadi full gray. Gunakan nilai yang saya masukkan ke domainnya atau si percobaan itu menjadi 00. Next, kita akan mencari Gaussian high pass atau high pass Gaussian, maaf. Nah, sama seperti yang low Gaussian, sini saya tidak menggunakan function,
tapi langsung saja dipanggil pada code-nya. Nah, di sini saya membuat ini apa namanya variabel yaitu ftransform, fshift, pkey. Nah, yang berguna untuk menghitung dari citra itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada for ini yang digunakan untuk memproses dari citra yang nanti akan kita masukkan ke variabel h. Kemudian dari variabel h kita f underscore shift kali. Nah, kemudian kita masukkan ke filter apply. Filter apply ini akan kita masukkan ke image original hingga ke image filter apply yang ini. Nah, kemudian nanti kita akan figur I'm show dan juga nanti kita akan memberikan title-nya. Itu olahan high pass Gaussian. Nah, langsung saja, nanti kita close dulu. Saya run. Bentar ya. Oke. Run. Bentar ya, teman-teman. Pasang. Nah, ini perbedaannya ya, teman-teman. Nah, yang kanan ini adalah olahan dari kontras, kemudian yang ini adalah olahan dari high pass Gaussian, yang dimana dia menjadi full kebanyakan gelap dan sedikit meninggalkan ini putih-putih. Nah, itu sekian dari saya, Renisa Jeri Pandu, ed 14 2038 untuk pembahasan evaluasi semester tengah semester poin C yaitu soal demonstrasi program. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dan terima kasih.